Contoh sumber akidah yang tidak benar juga. Menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Ikhwan dalam Islam, mimpi terkadang mendukung suatu kebaikan. Tetapi mimpi tersebut hanya untuk isti'na sebagai penguat, bukan sebagai sumber utama. Contoh sederhana, seorang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, hendaknya kau sholat malam. Dan enggak ada masalah. Ini berarti dia didukung, ya. Bahwasanya Nabi menyuruh dia untuk apa? Sholat malam. Contoh dia bermimpi, ternyata ada suara menyuruh dia untuk berbakti kepada orang tuanya, maka enggak ada masalah. Ya. Berarti ini mimpi yang mendukung dia, ya. Tetapi semua mimpi harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun mimpi secara sendiri dijadikan sebagai sumber akidah, maka tidak boleh, dan betapa banyak orang sesat gara-gara ini. Contoh orang yang sesat dalam hal ini adalah seorang tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang memiliki keyakinan akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Ibnu Arabi punya beberapa buku yang menyesatkan, di antaranya Futuhatul Makkiyah, di antaranya Fususul Hikam. Di antaranya dalam Futuhat Makkiyah dia berkata, Rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallaf. Dia meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Dia berkata, Allah adalah hamba, hamba adalah Allah. Kalau gitu siapa yang disuruh salat? Kalau kau bilang yang disuruh salat hamba, berarti yang disuruh adalah Allah. Karena hamba adalah siapa? Allah. Mumet atau tidak? Mumet. Akhirnya enggak usah salat. Kau bilang kau wajib salat, wong kita ini Allah, Allah kita. Allah bersatu dengan makhluknya. Akidah manunggaling kaulah Gusti atau ittihadiyah, ini akidahnya Ibnu Arabi, ya. Kemudian dia berkata juga dalam perkataannya yang terkenal, dia mengatakan aqadal khalaiqu aqaida. Aqadal khalaiqu fil khaliqi aqaida wa na'taqadtu bi kulli ma taqaduhu. Kata dia, semua makhluk di atas muka bumi ini membuat akidah tentang Tuhan. Dan aku Ibnu Arabi meyakini seluruh keyakinan tersebut. Bayangkan. Saya ulangi, ini yang mengatakan aqadal khalaiqu fil khaliqi aqaida wa ana taqadtu jami'a ma taqaduhu. Semua makhluk mempunyai akidah tentang Tuhan dan aku meyakini seluruhnya. Ini kontradiktif, ya. Gimana? Nanti meyakini Islam, meyakini Nasrani sama Islam kontradiktif. Gimana meyakini dua-duanya benar? Intinya dia meyakini Allah satu, bersatu dengan dia bersatu dengan apa? Tuhan. Ada satu bukunya yang menakjubkan, judulnya Fususul Hikam. Dan saya sempat baca buku itu banyak karena waktu saya tulis tesis S2 saya berkaitan dengan buku tersebut. Di antaranya di mukaddimah buku tersebut, dan buku ini seperti antum ketahui yang mentahkiknya yaitu mengeluarkan dari manuskrip menjadi buku ditulis dalam bentuk komputer, ya, dicetak adalah seorang orientalis. Jadi yang mengeluarkan buku ini dari manuskrip kepada alam buku bukan orang Islam, tapi orang apa? Orientalis. Ya, ini buku Sufi yang ekstrim. Dia mengatakan, dia sebutkan, pada malam sekian, tahun sekian, hari sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membawakan kepadaku buku ini. Kemudian Nabi berkata, riwayatkanlah kepada umatku. Nah, inilah bukunya di hadapan kalian. Jadi dia dapat buku itu dari siapa? Nabi SAW. Dan dia mengatakan, aku tidak merubah sedikit pun, aku tidak menambah satu huruf, aku tidak mengurangi satu huruf. Buku itu sekitar 300 halaman. Berarti mimpinya lama itu, ya. 300 halaman kan baca lumayan lama. Kemudian hafalannya kuat, itu tidak. Oh, 300 halaman. Nah, itu dia bilang ini buku dari Nabi SAW dari mimpi. Ana baca tentang akidah wahdatul wujud. Ternyata dalam buku tersebut dia mengatakan sungguhnya Fir'aun masuk surga. Masya Allah. Kalau Fir'aun masuk surga belai kita. Tenang aja. Ente maksiat sebanyak-banyaknya masuk apa? Surga. Wong Fir'aun aja masuk surga. Kata dia, Fir'aun mengenal Allah tatkala dia berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun ngerti tentang Allah, bahwa dalam dirinya ada siapa? Allah. Maka perkataan Fir'aun, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, itu benar. Ajib, ini dari mimpi dari Rasulullah SAW katanya. Jadi tidak bisa mimpi dijadikan apa? Dalil. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Majmu', tatkala berbahas tentang masalah menentukan waktu hilal, apakah besok puasa atau tidak. Seandainya ada seorang bermimpi, dalam mimpinya Nabi SAW datang kemudian mengatakan, sesungguhnya besok 1 Ramadan, maka berpuasalah. Pertanyaannya, apakah dia ikut mimpi tersebut atau tidak? Jawabannya tidak.
Imam Nawawi mengatakan, rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'iyah. Kenapa tidak? Karena mimpi banyak kemungkinan-kemungkinan. Yang dia ikuti adalah perkataan Nabi tatkala Nabi masih hidup dan didengar oleh para sahabat dengan jelas. Apa yang dikatakan Nabi? Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat apa? Hilal. Sekarang di hadapan dia ada dua riwayat. Taruhlah benar-benar dalam mimpi dia ketemu Nabi. Itu pun kalau dia benar ketemu Nabi. Maka berhadapan di hadapan dia dua pilihan. Pertama, pilihan Nabi ngomong waktu Nabi masih hidup dengan ngomong dengan jelas dan didengar oleh para sahabat. Pilihan kedua, dia bermimpi ketemu Nabi dan masih banyak kemungkinan dia salah dengar, kemungkinan itu bukan Nabi, banyak kemungkinan. Maka Imam Nawawi rahimahullah berkata hendaknya dia mengikuti yang apa yang jelas. Ya, tidak boleh mengikuti apa? Mimpi tersebut. Contoh lagi, seorang bermimpi. Dalam mimpinya Nabi SAW berkata, ceraikan istrimu. Atau Nabi mengatakan, poligamilah engkau. Gimana? Dia jalankan? Bismillah. Kalau Nabi tiba-tiba dalam mimpi mengatakan ceraikan istrimu, ya dia tidak boleh langsung menjalankan hal tersebut. Karena Nabi yang menjelaskan bahwa perceraian dicintai oleh syaitan dan macam-macamnya. Maka dia harus menimbang secara syariat. Kalau benar ternyata syariat, istrinya memang berhak untuk dicerai karena dia melakukan selingkuh macam-macam, ya boleh dia menjadikan sebagai penguat, paham? Bukan sebagai sumber apa? Utama. Ini masalah fikih, apalagi masalah akidah. Tidak boleh kita mengambil akidah dari apa? Dari mimpi. Kenapa ikhwan? Karena mimpi masih banyak kemungkinan. Kemudian kedua, tidak mungkin sesuatu ada yang baru dari mimpi yang tidak pernah Nabi jelaskan dalam kehidupannya. Karena kalau ternyata kita boleh ngambil syariat dari Nabi lewat mimpi, maka ternyata Islam belum sempurna. Islam yang disampaikan Nabi ketika Nabi masih hidup tidak sempurna, harus disempurnakan dengan syariat baru yang disampaikan oleh Nabi dalam mimpi. Tiba-tiba seorang mimpi dalam mimpi, Nabi mengajarkan bacalah ayat kursi 7.000 kali setiap hari. Terus dia bangun, oh subhanallah. Langsung dia terapkan. Kenapa? Nabi bilang saya baca 7.000 kali. Gitu. Nabi bilang kamu di mana? Dalam mimpi. Yang enggak bisa dijadikan dalil. Gimana? Berarti yang diajarkan Nabi ketika masih hidup tidak sempurna. Harus disempurnakan dengan mimpi. Akhirnya tatkala kita buka mimpi ini sebagai sumber akidah, banyak orang bermimpi yang aneh-aneh. Ya. Di antara hal yang paling aneh, pernah saya temui ada seorang waktu saya ngisi pengajian, kemudian saya cerita tentang Nabi bahwasanya orang bermimpi ketemu Nabi terkadang bukan Nabi yang datang tetapi syaitan yang mengaku sebagai Nabi. Benar Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Sungguhnya syaitan tidak bisa meniruku. Ini banyak tafsir tentang hadis ini. Ada yang mengatakan barang siapa melihat Nabi dalam mimpi, dia akan melihat Nabi dengan berhijrah akan ketemu Nabi di antaranya, atau dia akan bertemu Nabi di akhirat. Ya, banyak tafsiran. Atau tafsirannya benar-benar dilihat ketemu Nabi dalam mimpi karena syaitan tidak bisa meniru Nabi. Ingat, syaitan tidak bisa meniru Nabi, tapi syaitan bisa ngaku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saya pernah ketemu dengan seorang, dia mengatakan, Ustaz, setelah saya sampaikan ceramah ini, dia bilang, Ustaz, benar Ustaz. Kalau enggak salah waktu saya ngisi di Oman atau di luar negeri lah. Dia datang, Ustaz, apa yang antum sampaikan benar. Saya sudah lama tidak pernah cerita sama orang, tapi cerita sama antum Ustaz. Saya pernah bermimpi ketemu Nabi dalam mimpi. Tapi saya ragu Ustaz, kenapa? Ketika saya ketemu Nabi, Nabi pakai songkok nasional. Ini pertama. Saya mulai ragu, tapi dia bilang dia Nabi. Kemudian saya lihat dia pegang rokok gudang garam. Tapi dia ngaku sebagai Nabi. Contoh maksud saya. Ini Nabi iklan dalam mimpi lagi. Jadi maksud saya bisa jadi setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai apa? Nabi. Oleh karena para sahabat dulu kalau ada yang ngaku mimpi ketemu Nabi, dia bilang sifli ma ra'ait, sifatkanlah kepada aku apa yang kau lihat. Bagaimana ciri Nabi yang kau lihat? Kalau cocok itu Nabi, kalau bukan maka bukan. Contoh seperti seorang mengaku ketemu Nabi, rambutnya putih semua, itu bukan Nabi. Nabi rambutnya tidak putih semua. Ya. Saya pernah ketemu orang lagi bilang, saya ketemu Nabi, gimana? Saya bilang ciri-ciri Nabi. Nabi wajahnya bersinar. Ada jenggotnya? Enggak, dagunya bersinar. Bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Nabi jenggotnya tebal. Sampai kalau Nabi baca Quran terlihat gerakan apa? Jenggotnya. Itu bukan Nabi. Jadi maksud saya, mimpi terkadang baik, tapi tidak boleh dijadikan sumber apa? Akidah. Karena terkadang baik, terkadang gangguan dari syaitan. Terkadang kita sulit membedakan ini dari syaitan atau dari
ilham atau ini sebagai penguat. Wallahu taala alam bisawab, dan sudah ada orang-orang yang tersesat gara-gara lewat mimpi.